Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasma Fauzan Seto Haji dari jurusan Teknologi Informasi. NIM saya 2024-23006. Ini adalah video presentasi saya untuk tugas UTS pemrograman web lanjutan yang diampu oleh Pak Afri Yuda. Saya akan mempresentasikan aplikasi web bernama Coffee Hub, yaitu sebuah website toko kopi online yang dibangun menggunakan PHP dan juga Bootstrap. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi semua requirement dan juga semua tugas-tugas poin UTS yang ada di praktek 7. Dan juga saya akan mendemonstrasikan konsep-konsep pemrograman web yang telah dipelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan 6 dan juga di puncaknya di pertemuan 7, yaitu praktek membuat web aplikasi berbasis web. Pertama-tama kita jangan lupa menyalakan XMPP, yaitu kita nyalain di bagian Apache-nya, lalu kita masuk ke dalam webnya, yaitu dengan cara mengetik URL, yaitu http titik dua coffee hub sorry. Oke. Di sini Coffee Hub ini adalah aplikasi e-commerce toko kopi yang memiliki fitur homepage dengan greeting berdasarkan waktu, misalnya seperti pagi akan menjadi selamat pagi, dan juga misalnya selamat malam, ketika malam menjadi selamat malam. Nah, produk ini aplikasi ini juga menampilkan menu produk dengan kategori dan juga rating. Dan juga di sini ada, misalnya kita sudah mengunjungi web ini berapa kali, akan dihitung dengan cara ada PH-nya gitu. Dan juga form pemasarannya itu uh, dengan validasi, dan juga dari yang beranda ini kita sudah lihat ada homepage dengan greeting berdasarkan waktu, dan juga menu. Di sini ada produk dengan kategori dan rating. Ini misalnya, dan ratingnya juga ada. Dan juga lalu ke form pemesanan. Ini form pemesanannya. Lalu ke tentang atau about company dengan tim dan timeline. Di sini baru dibuat misalnya dari Coffee Hub ini, dan juga statistik dari ini nanti saya jelaskan, dan juga ada timeline-nya juga. Lalu di kontak kita sudah ada sekilas dari kontaknya ini, dan juga oke, lanjut kita lanjut ke aplikasinya secara langsung. Nah, di sini saya akan menunjukkan halaman beranda di aplikasi ini, dan di sini ada tadi kita sudah mengetik dengan cara http //localhost/coffee_shop misalnya. Tadi saya kurang satu huruf jadinya salah. Nah, di sini pada halaman utama Coffee Hub ini kita bisa melihat dengan adanya navbar dengan menu navigasi, dan juga ada banner dengan greeting yang berubah sesuai waktu, ya tadi saya bilang, yaitu bisa ketika pagi menjadi selamat pagi, ketika malam menjadi selamat malam. Dan juga di sini ada welcome message yang personal. Misalnya tadi saya sudah bilang itu, kalau misalnya ada pengunjung yang sudah mengunjungi webnya berapa kali akan disebutkan di sini.
Nah, dan juga di sini ada daftar menu produk unggulan. Nah, misalnya kayak best sellernya di coffee shop ini, di coffee hub ini. Ini misalnya ada americano, cappuccino, dan juga latte, dan juga biasanya sini produk unggulan, dan tentunya juga ratingnya juga lebih tinggi di antara kategori-kategori lainnya. Dan juga di sini ada uh, maksudnya ada ya mengapa memilih kami mungkin bisa lebih dari apa namanya lebih dari coffee shop lainnya, mungkin dari segi rasa dan juga segi biji pilihan dan juga proses yang sempurna, dan juga misalnya dibuat dengan cinta yang saya buat ini. Dan juga mungkin dari website ini juga terlihat sedikit simple, tapi tidak menyusahkan kepada user, ya menyusahkan kepada pelanggan. Dan juga di sini ada terdapat footer dengan informasi toko di sini, uh, misalnya coffee hub, dan juga nikmati pengalaman Anda, bla 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 bla, dan terkait dengan kami setiap kunjungan Anda. Jam operasional misalnya Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 9, sampai Minggu jam 8 sampai jam 10. Dan juga ada media sosial dari Cafe Hub ini, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, atau bisa bilang X. Lalu di sini ada uh, pastinya ada 2000, misalnya Coffee Hub ini dibuat kapan, dan juga Alright Reserve, dan di sini dibuat untuk UTS pemrograman web. Lalu di sini uh, kita lanjut ke dalam produk ini juga. Kita terdapat menu yang kita ke dalam menu. Nah, di sini itu di menu ini terdapat produk-produk dengan kartisan yang sedikit lebih menarik. Di setiap produknya menampilkan nama, nama dan juga apa namanya, menampilkan nama dan juga harga di sini, dan juga deskripsi dari ini, termasuknya kopi hitam atau kopi susu. Kalau americano kopi hitam, dan juga kalau cappuccino itu kopi susu. Dan juga di halaman ini kita juga bisa melihat semua produk dengan fitur filter kategori. Sistem ini juga menggunakan voting untuk menampilkan semua produk dari array. Misalnya di kopi hitam ada americano, lungo, ristretto, dan juga kopi susu. Di sini ada cappuccino. Kategori kopi susu ada cappuccino, latte, flat white, dan kopi coklat di sini ada mocha, dan juga terakhir kopi dingin ada affogato, ice coffee. Ini harga normal yang ada di coffee shop. Karena kami juga menggunakan biji kopi yang terbaik. Oke, dan juga di sini pastinya kita bisa melihat rating-rating bintang yang ada di setiap part atau setiap produk yang kita tampilkan di sini. Misalnya di sini dan juga uh, rating bintang ini menggunakan function display rating buka kurung tutup kurung, yang menggunakan looping untuk generate bintangnya. Ketika kita misalnya nanti kita rating, itu bisa menambah dari rating itu tersebut. Oke, kita lanjut ke menu pesan. Saya lanjut. Eh, saya ingin rating. Saya lanjut. Di menu pesan ini kita terdapat
Hmm, ada order juga navbar gitu. Di dalam halaman pemesanan ini juga memiliki form yang memiliki berbagai input, misalnya nama lengkap, nama customer, email customer, pilihan produk customer, misalnya pilihannya misalnya saya ingin memilih hmm, yang enak aja ya, eh, cappuccino cappuccino misalnya di ukuran eh, nah di ukuran ini di sini ada nggak ada burger apa ya, burger. Nah, itu di sini ada americano misalnya. Saya pilih dengan cappuccino dan juga di sini ukurannya ada small, medium, large, dan juga di sini ada kuantitas dari misalnya saya ingin memilihnya satu. Nah, kalau dikasih satu dan juga topping tambahan, misalnya ada tambahan, ini ada checkbox dari checkbox multiple. Jadi misalnya kita bisa menambah whipped cream dan juga ditambah coklat sirup. Uh, dan juga di sini ada notes, catatan khusus dari pelanggan untuk baristanya nanti. Lalu misalnya kita konfirmasi pesanan. Oh ya, kita tambahin dulu. Misalnya kalau foto, misalnya emailnya apa aja, juga kita pesan. Nah, ketika pesanannya berhasil dibuat, ada message juga pesanan berhasil dibuat. Terima kasih telah memesan di Coffee Hub. Lalu di sini ada ringkasan pemesanan, produknya itu apa, ukurannya medium, dan juga jumlahnya berapa, harga per itemnya berapa. Dan juga tadi saya menambah, misalnya cappuccino ini saya menambah apa namanya, menambah topping, jadi saya hmm, agak sedikit mahal. Jadi habis itu kita konfirmasi pesanan, lalu pesanannya itu akan uh, otomatis membuahkan struk yang akan muncul di dalam di barista, di kasirnya itu tersebut. Untuk kasirnya beli ke baristanya. Lalu uh, nah, di form ini juga memiliki validasi dari client side ataupun server side. Nah, habis itu karena tadi kita sudah mengisi dari form-form tersebut, nah, kalau sudah kita ketik submit yang tadi, dan nanti sistem akan memvalidasi dari client side dengan JavaScript, dikirim ke server dengan post method, validasi lagi, lalu ke server side dengan PHP, hitung total harga berdasarkan base price, harga asli, size, dan juga topping tambahan yang sudah ditambahkan di checklist. Lalu simpan di session untuk menampilkan summary. Ditampilkan pesanan berhasil. Nah, pesanan berhasil yang tadi yang saya sebutkan, ada message pesanan berhasil yang ini, dan juga ada ringkasan pemesanan yang di sini. Oke, lalu kita lanjut ke tentang page atau about dari Coffee Hub ini. Coffee Hub ini memiliki cerita dari ceritanya Coffee Hub terjadi di sederhana yang menghadirkan tempat di mana siapapun bisa menikmati kopi berkualitas tinggi sambil merasa nyaman, santai, dan juga seperti di rumah sendiri. Oke, kita lanjut ke dalam halaman ini juga menampilkan informasi toko dan juga tahun berdirinya kapan dan juga tim karyawan dengan foto yang spesialis dan juga uh, memiliki karyawan milestone timeline perusahaan dan juga statistik dari perusahaan dari toko kami tersebut, dari toko kami. Nah, dari tim di sini menampilkan menggunakan tim ini ditampilkan menggunakan looping dari array team members. Lalu setiap member menampilkan nama, posisi, dan juga
juga specialty. Timeline ini ditampilkan dan juga timeline ini ditampilkan dengan fungsi show milestone dan yang looping dari array milestone. Oke, kita lanjut ke kontak. Nah, di kontak ini kita bisa ada form input. Kita bisa ini maksudnya ada form kontak dengan input nama lengkap, email, dan juga nomor telepon, dan juga ada nomor teleponnya itu menggunakan regex validation, dan juga di sini ada misalnya tipe pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan, ada keluhan, ada saran, kerjasama, saran, dan juga lainnya. Nah, misalnya kita ini pesan ini subjek ini menggunakan drop down select, dan juga seperti yang tadi di menu juga drop down select, dan juga pesan yaitu menggunakan text area. Oke, kita coba aja. Misalnya kita nama kita tadi pesan, dan juga emailnya apa aja, juga nomor teleponnya salah aja ya. Tanyanya itu yaitu misalnya saran, saran gitu. Misalnya untuk cappuccino-nya lebih dibuat kental mungkin ya, untuk cappuccino espresso-nya dibuat lebih mahal lagi. Oke, lalu kita submit. Nah, form ini juga divalidasi dengan hasil disimpan di session, dan data kontak ditambahkan, dan juga kita ini nah data, jadi tuh apa namanya, data dari yang kita pesan ini kita sudah akan seperti yang tadi yang di pesan itu sendiri. Jadi nggak cuma apa ya, nggak cuma lewat aja gitu. Di sini ada bukti penerimaan dari dari pesan kita yang tadi kita pesan itu. Lalu demo login. Kita coba login misalnya. Nah, di sini ada form input username dan juga password. Dan di sini ada misalnya nih, kita menggunakan user dulu. User, kita masukkan password. Oke, nah di user ini, di uh, di user ini, ketika kita sudah berhasil login, ini ada namanya user dan dashboard. Jadi kita bisa tahu total pesanan kita sudah berapa, yang selesai udah berapa, favorit kita berapa. Nah, ya statistiknya apa namanya, statistiknya lah ya, total belanja kita berapa, dan juga list pesanan juga dengan status. Misalnya tadi ini kita sudah selesai, dan juga ini americano yang tadi saya buat itu lagi saya coba itu masih pending. Lalu di sini ada apa namanya, produk favorit saya, misalnya cappuccino, latte, dan mocha, itu sesuai yang sudah di rating, ditambahkan ke menu favorit. Lalu kita juga bisa opsi cepat, misalnya kita bisa melihat menu atau langsung pesan. Misalnya kita melihat menu, nah misalnya tadi menu ini kita pesan, lalu kita masukin lagi nama kita, Seto, dan juga emailnya yang ini. Oke, kita semua medium aja ya, medium tanpa topping, dan juga pada jadi lagi. Nah, di sini ada perbedaan. Di sini ada perbedaan di ketika kita
tiket user ini akan masuk ke dalam dashboard user atau ke profil. Jadi ini kita bisa melihat dari statistik dan juga login terakhir kita kapan, juga apa namanya list pesan favorit saya kita dan juga produk favorit. Nah, oke. Nah, kalau user itu kita hanya bisa melihat data mereka sendiri dan tidak bisa akses menu admin. Oke, kita di navbar ini ada yang ada profil dropdown dengan juga logout. Oke, kita logout dan kita coba ketika logout itu akan menghapus session dan juga cookie yang sudah dibilang Pak itu harus ada cukinya, lalu redirect ke login page. Oke, kita coba ke login menggunakan admin. Ini 123. Ini 123. Oke. Nah, di sini ada perbedaan ketika kita kita berhasil login sebagai admin. Di admin dashboard ini kita menampilkan fitur manajemen lebih berbeda dari user dashboard. Statistik, tentunya ada statistik toko dan juga menu admin yang bisa menu lihat pesanan, kelola pelanggan dan juga laporan penjualan. Nah, di sini ada juga tabel produk terlaris dengan juga detail nama, harga, terjualnya berapa, ratingnya, dan juga status. Oke, nah kita coba kelola menu. Oke, ini masih belum saya masukkan lagi ya kelola menu ini dan juga lihat pesanan dan kelola. Lalu di sini masih ada produk terlarisnya juga dan juga informasi yang menjelaskan. Nah, di bawah ini juga informasi yang fitur itu manajemennya itu bisa dikembangkan dengan database. Oke, lalu selanjutnya saya akan logout lagi. Oke, selanjutnya di sini untuk bootstrap itu saya menggunakan bentar ya. Oke, kita coba bentar lihat dulu. Oke, karena sudah semua yang saya sudah jelaskan semua dari aplikasi web saya sendiri, kurang lebihnya bentar, mungkin saya ada yang kurang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak telah melihat presentasi video aplikasi aplikasi berbasis web ini. Semoga aplikasi Kapiap ini bisa menunjukkan pengalaman saya terhadap konsep-konsep pemrograman web lanjutan dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.